Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Ziarah Makom. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Nurul Amalia Sari, 2 Nailus Sobiroh, 3 Ahmad Syakir Ni'am, 4 Isi Jabasana, 5 Haji Sulaiman, 6 Muhammad Amin, 7 Nada Fitri Nur Hidayah. Letak geografis atau lokasi makam Baqi atau Jannatul Baqi terletak di Madinah, Arab Saudi, berseberangan dengan Masjid Nabawi, sangat dekat dengan Masjid Nabawi. Yang kedua adalah letak dari makam Uhud adalah sebuah tempat yang tidak jauh dari Masjid Nabawi juga, yaitu 5 km dari Masjid Nabawi, tepatnya di antara Gunung Uhud dan Bukit Rumat. Selanjutnya, sejarah makam sahabat Baqi dan Uhud. Yang pertama, sejarah makam Baqi. Jika di kota suci Mekah Arab Saudi ada pemakaman Ma'la yang merupakan makam keluarga Nabi Muhammad SAW, termasuk istri pertama Nabi, Sayyidah Siti Khadijah, maka di kota Madinah ada pemakaman Baqi, tempat dimakamannya para keturunan Nabi, sahabat, dan para syuhada. Kompleks pemakaman Baqi tersebut terletak di dalam kota Madinah, tepat di belakang Masjid Nabawi. Di tepian Syari atau Jalan Abu Bakar As-Siddiq, Madinah, sambil melihat ke arah Masjid Nabawi, terbentang pagar bertembok tebal sepanjang 1724 meter dengan ketinggian sekitar 4 meter. Pagar panjang berwarna coklat dengan kisi-kisi besi itu membatasi jalan raya dengan kompleks pemakaman Baqi. Tanah di Baqi berwarna kelabu, kering. Banyak burung merpati di kawasan itu. Konon Baqi adalah satu-satunya tanah yang lembut dan cocok untuk pemakaman. Tak ada gundukan tanah layaknya sebuah pemakaman. Hanya sebongkah batu yang diletakkan berjarak antara 1 sampai 1,5 meter sebagai penanda makam di areal seluas lebih dari 138.000 meter persegi. Makam Baqi berada sekitar 500 meter di sebelah barat daya Masjid Nabawi. Makam Baqi menjadi salah satu di antara tempat favorit yang dikunjungi jemaah selain makam Nabi Muhammad SAW dan Raudhah. Selain berdekatan dengan Masjid Nabawi, lokasi pemakaman Baqi sudah amat dekat dengan lokasi Rasulullah SAW. Sejajar dengan pintu masuk Baqi, terdapat pintu nomor 36 Masjid Nabawi yang langsung menuju makam Rasulullah. Sebelum memasuki dan berziarah ke makam yang hanya ditandai dengan batu-batu ini, jemaah disambut dengan baliho berisi tata cara ziarah kubur yang sudah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Tentara keamanan Arab Saudi pun berjaga-jaga di gerbang dan di dalam pemakaman diperalati dengan pantungan layaknya petugas satpam. Memasuki pintu gerbang terlihat hamparan pasir dan batu sebagai penanda makam. Tampak sebagian makam ada yang terlihat istimewa dengan ukuran nisan lebih besar serta terlihat dibangun menggunakan semen. Ada sekitar 10.000 sahabat termasuk para syuhada perang Badar dan Uhud dan keluarga Nabi Muhammad SAW yang dimakamkan di tempat tersebut, seperti Siti Aisyah, Fatimah Az-Zahra, Ruqayyah, Zainab, dan Ummi Kulthum, Utsman bin Affan, Abbas bin Abdul Al-Muthalib, dan para cucu Nabi. Di sela-sela hilir mudik jamaah di gang-gang pemakaman, petugas kebersihan dan penggali kubur bekerja di bawah terik sinar matahari. Petugas kebersihan bekerja mengumpulkan dan menggunduk-gundukkan pasir dan batu di atas makam yang bercecer. Petugas menggali beberapa makam yang akan diisi kembali dengan jenazah baru. Sebelum dimakamkan di Baqi, jenazah akan disolatkan dulu di Masjid Nabawi dan kemudian dibawa menuju peristirahatan terakhir. Tidak ada nama di setiap makam di Baqi, hanya batu nisan dan gundukan pasir menjadi tanda, karena memang peraturan dan paham Arab Saudi yang menetapkan seperti itu. Setiap awal tahun Nabi Muhammad SAW melakukan ziarah ke Baqi. Beliau mendoakan para syuhada dan yang dimakamkan di situ. Itu berdasarkan riwayat yang diterima Abi Syaibah dan diriwayatkan Muslim. Dia juga
jugalah yang menulis riwayat Abi Buraidah yang menyatakan bahwa bila Nabi berziarah ke Baqi, beliau mendoakan agar semua yang dimakamkan di kompleks pemakaman itu diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut sejarah juga, pemakaman itu sudah ada sejak zaman jahiliyah yang dikhususkan untuk kaum Yasrib, yaitu penduduk Madinah. Namun setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota tersebut, Baqi dijadikan pemakaman umum bagi mereka yang wafat di Madinah. Sampai saat ini, Baqi pun menjadi tempat dikuburkannya mereka yang wafat di Al-Munawwarah, termasuk jamaah asal Indonesia. Sudah lebih dari ribuan jamaah asal Indonesia yang dikuburkan di Baqi. Kompleks pemakaman ini terdiri atas Baqi Lama dan Baqi Gargat. Namun ada sejumlah ulama yang berpendapat bahwa Baqi Gargat juga merupakan Baqi Lama, tempat bersemayamnya ahli bait Nabi. Sedangkan Baqi Gargat merupakan bagian Baqi yang ada sekarang. Selanjutnya, sejarah makam Uhud. Nama Jabal Uhud atau Bukit Uhud tersendiri dikenang oleh umat Islam karena di lembah gunung ini pernah terjadi peperangan besar antara pejuang Islam dan kaum kafir Quraisy pada 15 Syawal 3 Hijriah atau Maret 625 Masehi yang menyebabkan 70 pejuang mati syahid. Di lembah bukit ini pernah terjadi perang dahsyat yang kemudian disebut Perang Uhud antara kaum muslimin dengan sebanyak 700 orang melawan kaum musyrikin Quraisy dari Mekah sebanyak 3.000 orang. Saat itu kaum musyrikin mencoba membalas kekalahan mereka dalam perang Badar. Dalam pertemuan tersebut yang gugur 70 orang syuhada, antara lain Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad, sementara dari kafir Quraisy sebanyak 22 orang. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan jenazah mereka dimakamkan di lembah Jabal Uhud. Makam ke-70 syuhada perang Uhud tersebut kini dikelilingi pagar yang terbuat dari besi dan kaca transparan. Keputusan memagar makam tersebut dilakukan untuk menghindari peziarah berlebihan. Dalam perang yang dahsyat tersebut, pasukan muslimin sebenarnya sudah memperoleh kemenangan yang gemilang dan kaum musyrikin lari pontang-panting. Namun pemanah umat Islam yang berada di atas gunung tergoda setelah melihat barang-barang yang ditinggalkan oleh musuh. Menurut cerita lainnya, musuh memberikan umpan dengan menyebar uang dan perhiasan. Kemudian pasukan muslimin meninggalkan posnya, padahal sebelumnya Muhammad SAW telah menginstruksikan agar tidak meninggalkan pos meski apapun yang terjadi. Adanya pengosongan pos oleh pasukan pemanah tersebut dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid atau sebelum masuk Islam, seorang ahli strategis yang memimpin tentara berkuda atau kaum musyrikin, menggerakkan tentaranya kembali guna menyerang dari arah belakang selatan sehingga umat Islam mengalami kekalahan yang tidak sedikit, yaitu sampai 70 orang sahabat gugur sebagai syuhada. Nabi Muhammad SAW sendiri dalam peperangan tersebut mendapat luka-luka. Para sahabat-sahabatnya yang menjadi perisai Nabi Muhammad gugur karena badannya penuh dengan anak panah. Setelah perang usai, kaum musyrikin mengundurkan diri kembali ke Mekah. Kemudian pemakaman syuhada. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar mereka yang gugur dimakamkan di tempat mereka roboh, sehingga ada satu liang kubur berisi beberapa syuhada. Kuburan Uhud waktu sekarang dikelilingi tembok. Di dalam areal pemakaman yang dikelilingi pagar itu tidak ada tanda-tanda khusus seperti batu nisan yang menandakan ada makam di sana. Di pemakaman ini peziarah selain melihat ke dalam makam yang kini telah dipagari, juga mendoakan para syuhada. Dari luar pagar makam ke-70 syuhada itu hanya melihat beberapa hamparan tanah. Di bagian tengah ada dua batu yang dalam budaya Arab itu sebagai nisan. Dua nisan itu diperkirakan adalah tanda dari makam Hamzah bin Abdul Muthalib dan Mus'ab bin Umair. Dikisahkan pada 43 tahun setelah perang Uhud, tepatnya tahun 46 Hijriah atau tahun 667 Masehi, terjadi banjir besar melanda tanah Arab, termasuk lembah Jabal Uhud. Banjir menyebabkan beberapa jenazah syuhada Uhud terangkat ke atas. Kaum muslimin pun memakamkan kembali jenazah para syuhada Uhud. Namun mereka tidak mengenali identitas jenazah tersebut. Hanya ada dua jenazah yang kemudian diketahui identitasnya, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib dan Mus'ab bin Umair. Mereka mengenali jenazah Hamzah dari posisinya, yakni memegang perut. Sementara jenazah Mus'ab dikenali karena ada beberapa bagian tubuhnya yang hilang. Meski sudah 43 tahun dari kematiannya, namun jenazah mereka masih utuh. Bahkan disebut masih ada darah mengalir dari jenazah para syuhada tersebut.
Dua jenazah itu kemudian dimakamkan dan diberi batu sebagai tanda nisan. Yang mana makam Hamzah, yang mana makam Mas'ab itu yang kita belum tahu. Tambah Ustadz Ferry yang juga pembina pondok pesantren Mimbar Hufat itu. Dalil dan keutamaan ziarah makam sahabat Baqi dan Uhud. Islam memandang positif ziarah selama kegiatan tersebut dilaksanakan tidak dengan merusak akidah Islam, seperti meminta-minta pada orang yang sedang ziarah. Pada dasarnya, melakukan tawasul kepada orang yang diziarahi dan dengan cara yang sesuai dengan syar'i adalah dibolehkan. Namun, yang paling utama adalah mendoakan orang yang ada di makbarah tersebut. Rasulullah juga kerap melakukan ziarah ke Baqi dan makam sahabat yang gugur di perang Uhud. Berikut riwayat Abi Syaibah dijelaskan bahwa Ibnu Syaibah meriwayatkan bahwa Rasulullah berziarah ke kuburan syuhada di Uhud setiap akhir tahun. Beliau bersabda, "Keselamatan atas kalian dengan kesabaranmu, dan inilah sebaik-baik tempat terakhir." Hadis riwayat Muslim. Sangat dianjurkan bagi jamaah haji yang sedang berada di Madinah untuk ziarah ke Baqi, mendoakan dan memberi salam kepada mereka, sebagaimana yang biasa dilakukan Rasulullah SAW semasa hidupnya. Kalimat salam yang dibaca Rasulullah ketika berziarah ke Baqi adalah, "Assalamualaikum warahmatullahi mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun wa godan mu'ajjalun Allah maghfir li ahli Baqi al-Gharqad," yang artinya, salam sejahtera untuk kalian tempatnya orang-orang mukmin. Sungguh, jika Allah menghendaki, kami akan menyusul kalian. Ya Allah, ampuni penghuni Baqi al-Gharqad. Mula Al-Qari' menulis bahwa hendaknya peziarah berniat menziarahi Uhud dan makam para pejuang yang syahid di sana, karena banyak hadis yang menyatakan keutamaan gunung Uhud. Yang mustahab, kata Muhammad Zakaria, adalah bahwa pada saat subuh hari Kamis setelah mengerjakan sholat subuh, hendaknya berangkat berziarah supaya sebelum zuhur sudah bisa kembali ke Madinah. Sesampainya di sana, hendaknya pertama kali menziarahi makam Sayyidus Syuhada Hamzah radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW bersabda, "Di antara paman-pamanku yang paling utama adalah Hamzah radhiyallahu anhu." Sunnah-sunnah ziarah makam para sahabat, makam Baqi, dan makam syuhada Uhud. Ziarah makam sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makam beliau berdekatan dengan makam Nabi Muhammad SAW. Tepatnya, kepala beliau sejajar dengan pundak Nabi Muhammad SAW. Sebab itu, maka para penziarah hendaknya melakukan ziarah terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan dalam kitab Ittikhab As-Salik bi Ada'iyah Al-Manasik, dijelaskan bahwa setelah selesai menziarahi Nabi Muhammad SAW, hendaklah mundur ke arah kanan satu hasta, kemudian mengucapkan salam kepada beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Salam di sini dijelaskan dalam kitab Nasamat Al-Inayah wal Qabul, yaitu dengan doa Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqab saat menziarahi makam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai berikut. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Aba Bakrin. Assalamualaikum ya Khalifat Rasulillah. Assalamualaikum ya awwala man sadaqa. Assalamualaikum ya man khalala Rasulullah. Assalamualaikum ya man aqama sunnat Rasulillah. Allahumma kama a'taitahu التايد الكامل والمحبة الكاملة فأعطنا ذلك بمحض فضلك وجودك ومنك بسر أسرار الفاتحة. Itulah salam yang dijelaskan dalam kitab Nasamat Al-Inayah wal Qabul. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makam beliau berada di Masjid Nabawi, tepatnya di dekat makam Nabi Muhammad SAW dan sahabat Abu Bakar. Oleh karena itu, para penziarah hendaknya mundur ke arah kanan satu hasta dari posisinya di hadapan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian mengucapkan salam kepada beliau sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adapun salamnya yaitu sebagai berikut.
Assalamu alayka ya sayyidil umar. Assalamu alayka ya amirul mu'minin. Assalamu alayka ya man wafaqa rabbuhu bi kitabil azim. Assalamu alayka ya man aqama al-'adala wa sunnata rasulillah. Allahumma kama a'taitahul ilhama wat ta'ida wa tasdiqa wal mahabbatal kamilah wal adala wal zuhda fid dunya fa'atina dzalika bimahdi fadlika wa mannika bisirri asraril fatihah. Itulah doa salam untuk Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maqam Baqi. Maqam Baqi merupakan pekuburan yang sangat luas, yang mana pekuburan ini berada di kota Madinah. Dijelaskan dalam kitab Ittikhab As-Salik bi Adiyah Al-Manasik bahwasannya setiap penziarah hendaknya mengawali ziarah kepada makam Ahlul Bait yang mulia seperti Abbas paman Rasulullah, Fatimah Az-Zahra, Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Ali Zainal Abidin, Ja'far As-Shadiq, dan Muhammad Al-Baqir. Setelah itu, maka penziarah mengucapkan salam seperti biasa, kemudian mendoakan serta membacakan surat Al-Quran, baik itu Al-Ikhlas maupun Falaq Binas dan yang lainnya. Setelah berziarah kepada makam Ahlul Bait, selanjutnya para penziarah hendaknya menziarahi makam istri-istri Nabi Muhammad yang terkubur di Baqi. Kemudian seperti biasa mengucapkan salam terlebih dahulu, mendoakan serta membacakan surat-surat Quran dan menghadiahkan pahalanya bagi mereka, untuk mereka. Kemudian setelah menziarahi istri-istri Rasulullah SAW, hendaknya para penziarah itu meneruskan ziarahnya kepada ke kuburan para sahabat seperti Aqil bin Abu Thalib, Abu Sufyan bin Harith, dan Abdullah bin Ja'far At-Tayyar. Lalu mengucapkan salam seperti biasanya, mendoakan, membacakan surat Al-Quran, lalu menghadiahkan pahalanya bagi mereka, untuk mereka. Dan yang terakhir, para penziarah menuju makamnya Al-Imam Malik, Al-Imam Nafi', Utsman bin Mas'un, Ibrahim putranya Nabi Muhammad SAW, dan makam para syuhada, serta makam Ibu Halimah Asyadiyah, ibu susunya Nabi Muhammad SAW, serta Fatimah binti As'ad yang merupakan ibu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri. Setelah itu seperti biasa mengucapkan salam untuk mereka, mendoakan, membacakan surat Al-Quran, kemudian menghadiahkan pahalanya untuk mereka. Itu yang dijelaskan dalam kitab Ittikhab As-Salik bil Adiyah Al-Manasik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.